Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rumaisa, NIM 1911020047, Fakultas Adab dan Humaniora, jurusan Sejarah dan Peradaban Islam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sikap pemimpin dan perilaku pemimpin dalam kewirausahaan. Baiklah, sebelum kita memasuki macam-macam sikap kepemimpinan dan perilaku pemimpin, saya akan menjelaskan terlebih dahulu perbedaan antara sikap dan perilaku. Sikap adalah kecenderungan individu untuk merespon dengan cara yang khusus terhadap stimulus yang dapat dalam lingkungan. Karena masih dalam bentuk kecenderungan, maka responnya masih tertutup, tidak dapat dilihat langsung. Baiklah, perilaku adalah hasil dari seluruh pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Jadi perilaku muncul didasarkan atas sikap yang telah diambil. Kepemimpinan dalam kewirausahaan adalah proses mengarahkan perilaku orang lain ke arah pencapaian suatu tujuan tertentu. Pengarahan dalam hal ini berarti menyebabkan orang lain bertindak dengan cara tertentu atau mengikuti arahan tertentu. Para wirausaha memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda. Mereka mengembangkan gaya kepemimpinan mereka sendiri sesuai dengan sikap dan perilaku pribadi mereka dalam memajukan usahanya. Sikap kepemimpinan yang pertama yaitu percaya diri. Rasa percaya diri yang dimiliki oleh seorang wirausahaan tentu akan sangat mempengaruhi suatu gagasan, inisiatif, kreativitas, keberanian, semangat kerja, ketekunan, hingga keinginan dalam terus berkarya. Yang kedua adalah berani untuk mengambil resiko. Salah satu hal penting dalam memulai berbuat sesuatu yang baru ialah berani dalam mengambil resiko, dalam melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Inovasi atau pembaharuan tak akan pernah muncul apabila kita hanya terpaku saja terhadap hal-hal yang sudah dilakukan oleh orang lain dan tak memiliki keberanian dalam melakukan hal-hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Yang ketiga yaitu orisinalitas atau keaslian. Keaslian ide, gagasan, pemikiran, serta keputusan bisa didapat dengan luasnya wawasan dan kemampuan dalam berpikir kreatif serta melihat peluang yang ada. Orisinalitas bisa saja muncul dari kemampuan untuk selalu menuangkan imajinasi dalam setiap pekerjaannya, keinginan untuk selalu tampil beda atau selalu memanfaatkan perbedaan. Sedangkan yang keempat yaitu berorientasi pada tugas dan hasil. Seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil merupakan sosok yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi pada laba, ketekunan, serta kerja keras. Di dalam suatu kewirausahaan, peluang hanya akan didapat atau diperoleh jika orang tersebut memiliki inisiatif. 5. Berjiwa pemimpin. Kepemimpinan merupakan suatu sikap yang dimiliki oleh seorang pemimpin, di antaranya seperti mempunyai visi dan misi yang jelas, mempunyai integritas dan kejujuran yang tinggi, handal berkomunikasi yang baik, memiliki sikap yang rendah hati, dan bersikap adil. Baiklah, yang keenam yaitu berorientasi ke masa depan. Masa depan memang mempunyai berbagai macam peluang dan tantangan yang begitu berbeda dengan yang terjadi di saat ini. Seseorang dengan kewirausahaan berani dalam melihat peluang dan tantangan, tidak hanya saat ini, tetapi juga yang ada di masa depan. Yang ketujuh yaitu semangat dan tekad yang kuat. Seseorang bisa dikatakan wirausahaan apabila selain berani mengambil risiko, dirinya juga mempunyai semangat dan kemauan bekerja lebih keras demi hasil yang lebih optimal di masa yang akan datang. Jika seseorang wirausahaan mempunyai semangat yang tinggi, maka niscaya dalam melakukan segala hal dirinya akan terus tetap bertekad untuk bekerja keras demi dirinya, keluarga, hingga karyawannya. Yang kedelapan, analisis yang tepat. Analisis bisa dikatakan sebuah kajian yang begitu mendalam terhadap suatu hal,
di mana dengan melakukan kegiatan analisis kita bisa berkreasi terhadap hal yang dianalisisi. Analisis yang tepat juga diperlukan dalam sebuah wirausaha demi menjaga keberlangsungan usaha dengan tetap baik dan lancar sebagaimana mestinya. Baiklah, yang terakhir yaitu target yang realistis. Realistis memiliki arti cara berpikir yang perlu dengan segala bentuk perhitungan dan disesuaikan dengan kemampuan yang ada atau kemampuan yang dimiliki oleh wirausahaan atau pegawainya. Dengan pemikiran realistis, maka ide atau gagasan yang diajukan bukan hanya menjaga angan-angan atau mimpi belaka. Dengan target realistis juga tak terlalu membebankan dan memberatkan diri. Misal saja, ingin omset 500 juta di bulan ini, memang benar penjualannya laris. Setelah kita membahas tentang sikap kepemimpinan, sekarang kita akan membahas tentang perilaku kepemimpinan. Saya akan menyebutkan 10 saja tentang perilaku kepemimpinan. Yang pertama yaitu teguh pendiriannya. Yang kedua yaitu tidak tergantung pada orang lain. Yang ketiga yaitu optimis terhadap pekerjaan. Yang keempat yaitu haus akan prestasi. Yang kelima yaitu ketekunan dan ketabahan. Dan keenam yaitu energik dan berinisiatif. Yang ketujuh yaitu suka pada tantangan. Yang kedelapan yaitu mempunyai banyak sumber kemampuan. Yang kesembilan memiliki pandangan ke masa depan. Dan terakhir yaitu pandai berinisiatif. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.